Tak terima protes keras supporter Bahrain untuk fans timnas Indonesia. Siap debut di timnas Indonesia, begini pengakuan Mesilges dan Eliano Reinders usai tiba di Bahrain. Pernyataan tak biasa Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam tentang keganasan skuad Garuda sekarang. Respon PSSI usai wasit kontroversial pimpin laga timnas Indonesia. Pemanasan Mesilges jelang bela Indonesia, striker Jepang dibuat sampai terkapar. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dua pemain terbaru timnas Indonesia, Mesilges dan Eliano Reinders telah tiba di Bahrain pada Senin pagi waktu setempat. Mereka pun nampak antusias ketika tiba. Terlihat kepercayaan diri tinggi dari Hilges dan Eliano untuk segera lakukan debut bersama tim nasional Indonesia. Mesilges dan Eliano sendiri telah menyelesaikan proses naturalisasi, juga perpindahan antar federasi. Keduanya siap menjadi amunisi baru bagi timnas Indonesia. Hilges dan Eliano nampak berbarengan ketika tiba di Bahrain. Keduanya disambut oleh perwakilan KBRI Bahrain di ibu kota Manama. Bek kanan timnas Indonesia Asnawi Mangkualam juga terlihat di antara keduanya. Selepas ini, Mesilges dan Eliano akan langsung bergegas untuk melakukan pemusatan latihan bersama penggawa Garuda lainnya jelang tanding melawan Bahrain. Dan beginilah kira-kira pengakuan Mesilges dan Eliano usai tiba di Bahrain. Just arrived in Bahrain. I hope we see you soon. Thursday we play the match. Thank you guys. Ciao. Thank you. Ciao. Jelang laga krusial antara timnas Indonesia versus Bahrain di babak kualifikasi Piala Dunia, tensi sedikit memanas di kalangan supporter Bahrain. Para pendukung tim tuan rumah melancarkan protes keras setelah mengetahui bahwa sebagian besar tiket pertandingan telah diborong oleh supporter Indonesia. Kabar ini mengejutkan supporter Bahrain yang merasa dirugikan karena mereka kesulitan mendapatkan tiket untuk mendukung tim kebanggaan mereka di kandangnya sendiri. Mereka menuding ada oknum yang menjual tiket secara tidak adil, sehingga para pendukung Indonesia dari berbagai wilayah, terutama dari Timur Tengah, berhasil mendapatkan tiket dalam jumlah besar. Sementara itu, supporter Indonesia yang berada di Bahrain dan negara-negara Timur Tengah lainnya sudah siap memerahkan stadium. Dengan atribut khas mereka, para pendukung ini datang dengan semangat tinggi untuk memberikan dukungan langsung kepada tim nasional Indonesia. Mereka bahkan sudah merencanakan untuk mengibarkan bendera merah putih raksasa di dalam stadium, serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk dukungan penuh kepada tim Garuda. Meski begitu, banyak supporter Indonesia yang tidak kebagian tiket, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat mereka. Beberapa kelompok supporter bahkan menyatakan kesediaannya untuk menonton laga tersebut di luar stadion jika tidak mendapatkan akses masuk. Mereka rela mengorbankan kenyamanan demi memberikan dukungan maksimal kepada timnas Indonesia yang diharapkan mampu mencatatkan kemenangan penting di laga ini. Baru-baru ini, Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF yaitu Tran Anh Tu merespon peningkatan luar biasa yang diperlihatkan tim nasional Indonesia. Seperti yang diketahui, kemunduran prestasi dialami Vietnam dalam setahun terakhir ini. The Golden Star Warrior kalah saing dengan timnas Indonesia di putaran 2 kualifikasi Piala Dunia. Salah satu faktor kegagalan Vietnam di putaran kedua itu adalah kekalahan kandang dan tandang menghadapi timnas Indonesia. Namun, VFF enggan meratapi nasib terlalu lama. Tran Anh Tu mengatakan Vietnam akan berusaha mewujudkan mimpi menembus 10 besar Asia seperti amanat Kongres PFF ke-9 pada 2022 lalu. Tujuan utama divisi itu adalah lolos ke putaran final Piala Dunia 2034 di Arab Saudi. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah mengikuti jejak Indonesia dengan menaturalisasi pemain keturunan Vietnam di Eropa. Tran Anh Tu mengakui kebijakan itu sukses mendongkrak prestasi tim Merah Putih. Sebelumnya, Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Filipina menjadi 5 tim paling kompetitif di Asia Tenggara. Kini hanya tersisa 3 nama pertama. Skuad naturalisasi berkualitas Indonesia terlihat jelas mengubah korelasi kekuatan dibandingkan tim lain di kawasan. Tidak hanya Vietnam, Thailand saat bertemu Indonesia juga banyak menghadapi kesulitan saat ini. Kebijakan naturalisasi pemain tersebut telah efektif membantu Indonesia tampil perdana di babak kualifikasi ketiga Piala Dunia.
dan baru saja mengesankan dengan hasil imbang melawan Australia dan Arab Saudi. Jelas bahwa skuad naturalisasi Indonesia yang berkualitas telah mengubah keseimbangan kekuatan dibandingkan dengan tim lain di kawasan tersebut, ujar Tran Antu. Vietnam sendiri kalah 3 kali beruntun dalam 3 pertemuan terakhir dengan tim nasional Indonesia, sedangkan Thailand belum bersua lagi dengan anak asuh Sintayong sejak terakhir kali pada fase grup Piala AFF 2022 yang berkesudahan 1-1. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan bersua dengan Bahrain dalam laga ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan itu dijadwalkan akan digelar beberapa hari ke depan. Pertandingan ini tentu saja sangat penting bagi perjalanan skuad Garuda untuk menuju Piala Dunia, sebab Rizky Ridho dan kawan-kawan diharapkan bisa mendulang poin dari Bahrain. Untuk laga ini, kabarnya wasit yang ditunjuk berasal dari salah satu negara Timur Tengah, yakni Oman. Dia adalah Ahmed Alkaf. Ahmed Alkaf sendiri akhir-akhir ini banyak diperbincangkan oleh publik karena dikenal sebagai wasit yang tegas dan mudah memberikan kartu kepada para pemain. Tak hanya itu saja, Ahmed Alkaf juga dikenal dengan kontroversinya saat memimpin pertandingan. Kendati demikian, manajer timnas Indonesia Sumarji tak mau ambil pusing, walau dia tak memungkiri bahwa pihak PSSI juga menyoroti sosok Ahmed Alkaf. Menurutnya, Indonesia juga harus tetap menaruh kepercayaan penuh kepada wasit yang sudah ditunjuk bahwa mereka tak akan berpihak. Walau begitu, Sumarji menegaskan pihaknya tak akan tinggal diam jika terjadi kontroversi yang dibuat oleh sang pengadil. Dia memastikan PSSI bakal melayangkan protes. Gini, wasit ini juga menjadi perhatian kita secara khusus dan tentunya kaitannya dengan kepemimpinan seorang wasit, baik itu wasit tengah maupun asisten wasit. Saya kira dengan situasi yang seperti ini, kami harus percaya bahwa wasit akan memimpin pertandingan itu dengan fair play. Kenapa? Karena ini sama-sama ingin meraih satu tiket menuju Piala Dunia. Yang gak mungkin lah masa wasit yang ditugaskan akan berpihak. Saya kira kalaupun memang itu terjadi kontroversi, pasti akan kami lakukan protes seperti yang sudah-sudah, ujar Sumarji. Seperti yang kita ketahui, Matt Silgers akan segera tampil dengan timnas Indonesia. Namun jelang momen debutnya, ia bak menjalani simulasi dengan menjaga striker Jepang Ayase Ueda. Iya, sebelum bergabung ke timnas Indonesia, Matt Silgers membela FC Twente yang berhadapan dengan Feyenoord di Eredivisie Belanda. Dalam pertandingan ini, bek keturunan Indonesia melawan striker yang juga bakal dihadapinya di kualifikasi Piala Dunia nanti. Ya, sosok tersebut adalah Ayase Ueda yang dijaga oleh Matt Silgers, merupakan striker Jepang yang berkarir di Feyenoord. Pertemuan ini bak persiapan karena timnas Indonesia akan melawan Jepang pada November mendatang. Dalam pertandingan FC Twente melawan Feyenoord, Silgers menjaga ketat Ueda, bahkan sampai dikejar ke tengah lapangan. Bek timnas Indonesia itu memenangkan duel dengan mencuri bola dari striker Jepang, bahkan Ueda terjatuh karena kuatnya Silgers. Sayangnya, wasit menganggap Silgers melakukan pelanggaran kepada Ueda dengan meniup peluit. Momen ini lantas menjadi sorotan netizen tanah air. Adapun dalam pertandingan itu, sayangnya dimenangkan oleh Feyenoord dengan skor 2-1. Sementara itu, Matt Silgers sendiri langsung terbang ke Bahrain usai pertandingan melawan Feyenoord. Bahkan dirinya juga saat ini dikabarkan sudah berada di Bahrain. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memastikan bahwa Martin Paes akan ikut dan bisa bermain bersama skuad Garuda dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Sintayong mengungkapkan kepastian tersebut sebelum dirinya dan tim kepelatihan berangkat ke Bahrain. Dalam pernyataannya, Sintayong menjelaskan bahwa Martin Paes hanya mengalami cedera ringan. Ia menambahkan bahwa cedera yang dialami Martin Paes tidak serius. Tidak ada masalah untuk para pemain. Tim fisio kami sudah melakukan terapi dan dia bisa diturunkan. Jika cedera besar, pastinya dia tidak akan dibawa dan dikeluarkan dari skuad. Namun ini bukan cedera besar dan sudah diperiksa oleh tim fisio kami, jadi dia tetap dibawa, jelas Sintayong. Benar saja, usai menjalani pertandingan terakhir bersama FC Dallas, Martin Paes langsung berangkat ke Bahrain. Mengutip dari informasi yang dibagikan di akun Instagramnya, kiper 26 tahun ini harus 3 kali transit untuk tiba di negara Asia Barat tersebut. Pertama, Martin Paes menjalani penerbangan dari Portland ke Dallas.
Dari Dallas, Martin Paes harus menjalani transit terlebih dahulu di Dubai, Uni Emirat Arab. Dari Dallas, Martin Paes harus menjalani transit terlebih dahulu dari Dubai, Uni Emirat Arab. Barulah dari UEA, pesawat yang membawa Martin Paes tiba di Bahrain. Lantas, kapan Martin Paes tiba di Bahrain? Diperkirakan ex penjaga gawang timnas Belanda U21 ini mendarat di Bahrain pada Selasa 8 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat.